selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Bianti. Kali ini kita akan membahas tentang tema 2 subtema 1. Kita sudah menyelesaikan tema 1 subtema 1, 2, 3 ya anak-anak ya. Nah, mari sebelum kita melaksanakan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya anak-anak juga mempelajari pelajaran yang kemarin lagi, diulang kembali. Oke. Nah, di sini Bu Yanti akan menerangkan tema 2 subtema 1. Yang pertama adalah MUPEL PPKN KD 3.2. Di sini kita akan mempelajari tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, dalam ini hak adalah suatu yang harus diterima. Seperti contohnya, anak-anak sudah mengerjakan tugas kemudian dinilai sama Bapak Ibu guru. Itu adalah haknya anak-anak ya, mendapatkan nilai. Kemudian, di sini ada kewajiban. Kewajiban itu apa sih? Sesuatu yang harus dilaksanakan. Jadi wajib dilaksanakan. Kemudian, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, kalau di sekolah anak-anak harus mengerjakan tugas-tugas, itu adalah tanggung jawab dan kewajibannya. Ya, kewajibannya adalah apa? Menyelesaikan tugas-tugas tersebut harus diselesaikan. Oke. Tanggung jawab setiap individu itu meliputi yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri itu contohnya bangun tidur anak-anak membersihkan tempat tidur. Terus tanggung jawab terhadap keluarga, bisa menjaga nama baik keluarga, menjaga keselamatan ya. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap masyarakat, melaksanakan ronda malam sesuai jadwal, ikut kerja bakti. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Misalnya anggota tim bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama baik Indonesia. Supaya apa? Supaya menang, jadi harus selalu berlatih. Terus yang kelima adalah tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, beribadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama adalah memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Ketiga, meningkatkan rasa solidaritas. Yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminatif dalam kehidupan di masyarakat. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari perpecahan dalam masyarakat, bangsa dan negara. Oke. Adapun manfaat menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. 1. Terwujudnya masyarakat yang serasi, selaras, dan seimbang. Kedua, pergaulan antar warga selalu rukun ya, lebih rukun dan akrab. Terwujudnya sikap saling mencintai dan membantu. Pembangunan nasional berjalan lebih baik dan lancar. Yang kelima, pelaksanaan gotong royong juga berjalan dengan lancar dan baik. Oke. Sekarang kita ke B-Indo KD 3.2. Di sini tentang mencari informasi penting dari teks. Nah, informasi itu apa sih? Informasi itu sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Jenis informasi itu ada 2, yaitu tersurat dan tersirat. Kalau yang tersurat itu tertulis di dalam teks itu ya, jadi sudah jelas. Kemudian yang tersirat, informasinya tersembunyi, jadi belum jelas, belum diketahui. Nah, itu. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menemukan informasi dalam teks bacaan. 1. Membaca teks dengan seksama. 2.
menuliskan hal-hal penting dalam paragraf tersebut. Yang ketiga, harus memahami isi bacaan tersebut. Yang keempat, menuliskan informasi yang didapat berdasarkan aspek. Apa saja? Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Nah, terus kita dapat mengelompokkan untuk tiap pertanyaan dengan cara apa? Membuat peta pikiran. Peta pikiran itu apa toh? Mind map. Peta pikiran adalah cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Nah, itu namanya peta pikiran. Kemudian tulisan yang baik memperhatikan 5W plus 1H. What, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, who, bagaimana. Kita harus melihat dari semua itu. Dalam setiap paragraf kita bisa tahu, oh siapa sih, bagaimana sih, ya, kapan, di mana tempatnya. Nah, itu. Kemudian kita mau langsung ke IPA KD 3.2. Penjelasan di sini kita akan membahas tentang pernapasan pada hewan. Hewan bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Sama dengan halnya manusia juga sama, anak-anak. Bernapas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian mamalia darat itu contohnya apa? Kambing, sapi, kerbau, kuda. Kemudian ada mamalia air, contohnya paus, duyung, lumba-lumba. Nah, nih, sekarang kita ke pernapasan manusia. Pernapasan manusia apa yang buat bernapas kita adalah apa? Paru-paru. Sama halnya menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Bagian tubuh yang berperan dalam pernapasan, satu hidung, kemudian ke faring, laring, ke trachea, bronkus, bronchiolus, dan paru-paru. Anak-anak bisa lihat di buku siswa ya. Nah, ada dua jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Bu, apa sih bedanya? Oke, pernapasan dada itu pernapasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Kemudian kalau pernapasan perut yaitu pernapasan yang menggunakan diafragma. Pernapasan dada dan pernapasan perut terjadi secara bersamaan. Oke, itu yang dibahas dalam IPA KD 3.2. Kita langsung ke IPS KD 3.2 ya. Kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kehidupannya, kebutuhan hidup, seperti papa bekerja untuk bayar sekolah, ya. Terus kegiatan ekonomi memanfaatkan sumber daya alam yang terdiri dari kegiatan ekonomi agraris, pertanian dan perkebunan. Kemudian ada peternakan, ada perikanan, ada pertambangan, ada kehutanan, ada perdagangan, ada perindustrian. Ada jenis peternakan ya. Peternakan itu dibedakan dalam 3 jenis. 1, peternakan hewan kecil. Itu contohnya kambing, domba, biri-biri. Kemudian ada peternakan hewan besar, sapi, kerbau, kuda. Terus peternakan unggas itu ada itik, ada ayam, ada burung, ada puyuh. Mungkin sebagian besar dari orang tua anak-anak ada yang memelihara ya ayam, ada. Kemudian di sini juga akan dibahas tentang ekspor dan impor. Loh, bedanya ekspor dan impor itu apa sih Bu? Kayaknya pernah dengar ya. Ekspor itu usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri ya. Kemudian kalau impor, usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri, jadi mendatangkan. Kalau ekspor itu mengirim ke sana, kalau impor itu mendatangkan barang-barang dari luar negeri. Itu bedanya. Terus
Usaha bidang jasa adalah usaha yang berupa layanan terhadap konsumen. Contohnya apa? Pariwisata, perbankan, ada keuangan, asuransi, ada kesehatan, ada hukum. Contohnya kesehatan apa sih? Jadi dokter itu kan juga usaha di bidang jasa. Oke, sekarang kita ke SBDB KD 3.2, yaitu tentang tangga nada diatonis. Di kelas 4 pasti sudah diajarkan, sekarang kita ulangi lagi. Nah, tangga nada itu adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada diatonis itu rangkaian 7 nada dalam 1 oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Tangga nada diatonis itu ada 2 macam. Yang satu, tangga nada diatonis mayor. Yang kedua, tangga nada diatonis minor. Kalau yang mayor, ciri-cirinya bersifat riang, jadi riang gembira. Terus bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri nada do, ya. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada la, tri, dan diakhiri nada do. Intervalnya adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Oke, contohnya apa ya Bu? Oh, contohnya Garuda Pancasila, Indonesia Raya. Nah, pokoknya yang bersifat gembira. Nah, tangga nada diatonis minor itu ciri-cirinya 1, lagu bersifat sedih, yang sedih-sedih. Terus lagu kurang bersemangat. Melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada la, namun tidak menutup kemungkinan nada tri dan diakhiri nada la. Intervalnya 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Contohnya lagu syukur. Nah, tuh. Tangga nada diatonis minor dibagi menjadi 3. Ada tangga nada minor asli, ada tangga nada minor harmonis, dan ada tangga nada minor melodis. Kalau tangga nada minor asli itu nada pokoknya pada tangga nada minor masih asli, belum mendapat nada sisipan. Tapi kalau tangga nada minor harmonis, nada ke-7 dari tangga nada minor harmonis dinaikkan setengah dengan memberi tanda kres. Tanda kres itu yang kayak tanda pagar itu. Oke. Tangga nada minor melodis naik ke-6 dan ke-7. Diberikan tanda kres saat naik, kemudian dihilangkan saat turun. Nah, itu bedanya. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Dan semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari lagi. Bisa bertemu di kemudian hari waktu kita masuk sekolah ya. Mudah-mudahan cepat masuk sekolahnya, kita bisa bertatap muka. Bye bye, terima kasih.